Idaratu batari parahita masula mangarahayu suci tone bala rezekala lanis kala penyajar jagat. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Yeay, akhirnya tahun baru di tahun 2024. Nah, sekarang Santi mau rekomendasi ini buat teman-teman yang mau nangkil di Bali. Ada salah satu pura di Sanur, yaitu di Desa Pakraman Intaran Sanur. Nah, ini namanya Pura Dalam Pengembang. Di dalam pura ini tuh ada beberapa beliau sosok, dan yang paling penting adalah ada sosok buaya putih dan buaya kuning. Nah, itu siapa? Nanti kita bisa ulas di channel Santi Dharma Chandra. Jangan kemana-mana, tetap di channel Santi Dharma Chandra. Sukses semua. Nah, saat ini Santi mau melukat dulu. Jadi buat teman-teman yang mau melukat di Pura Dalam Pengembang, nanti kembali ke tempat ini. Sinten sinambating wewangi iki among sira yakti esemekang manis matu wong bagus. Baiklah, sekarang kan tadi udah di pintu masuk. Terus nanti untuk yang bagian pertama ini ada di tempat ini untuk bagian cupangnya. Di sini suasananya cukup sejuk sekali. Nah, lanjut lagi nih. Sukses ya Buayan Sukerti. Beliau jadi bantu kameramennya Santi. Sukses Ibu, nangkil bareng nih. Suasananya di pinggir-pinggir sini tuh ada hutan-hutan bakau ya Bung Ge? Kayak apa, hutan-hutan bakau atau kayak mangrove gitu mungkin ya. Jadi di situ terus apa, lokasinya cukup sejuk. Ini udah beberapa kali Santi nangkil ke sini, cuma ini Santi videoin. Nah, Santi tadi kan telepon tuh sama Pak Mangkunya, cuma beliau lagi istirahat karena kemarin kan hari Rahinan Tumpek Landep, jadi beliau butuh istirahat. Namun Santi sudah izin telepon beliau. Nah, di sini. Jadi biasakan kita nangkil, budaya nangkil, kegiatan nangkil, tirta-yatra itu adalah sebagai healing kita, karena kan tempatnya juga enak, asri, dan secara spiritual juga bisa menambah kekuatan lahir batin kita. Baiklah, nanti Santi mau kesana dulu. Singgah kala singgah pangsuminggah durga kala suminggih singgah sirah Baiklah, setelah tadi di depan sana, nanti lanjut lagi untuk di sini untuk tempat sembayangnya. Dan di Pura Dalam Pengembang ini juga tempat berlinggihnya beliau, yaitu Ratu Nyang Sakti. Ini bisa. Nanti pakai sandal ya karena panas banget. Ini di sini kita bisa lihat. Nah, kalau untuk di bawahnya ini memang konturnya pakai pantai ya, pasir pantai nih. Nah, kita masih lihat dulu, nanti setelah ini nanti Santi sembahyang. Nah, ini untuk di Pura Dalam Pengembang di sini.
Oke, baiklah. Karena ini memang dekat pantai, apalagi cuaca juga cukup panas banget. Jadi buat teman-teman kalau kesini bisa nanti pas sore-sore atau teduh ini udah sekitar jam 12-an ya, jadi panas banget. Ayo Bu Wayang. Oke, baiklah, nanti Santi mau lanjut lagi ke bagian-bagian yang ada di pura. Terima kasih. Atuh sok ramas setino ping pitu ra bakal ilang kadung dadi tatu eling tansah eling selawase eling tatune ati. Om Swastiastu. Nah, saat ini Santi berada di Pura Dalem Pengembak, yaitu di Desa Adat Pakraman Intaran Sanur. Nah, masih ingat nggak kalau episode di sini yang dulu Santi nangis-nangis karena Santi meninggalkan Bali. Nah, itu nih lokasinya memang di sini. Santi itu sering banget ke Pura Dalem Pengembak, meskipun nggak hari Rahinan atau apa, ini suasananya sepi banget karena kemarin kan sudah Rahinan Tumpuk Landep dan ini untuk persiapan menyambut tahun baru. Jadi memang suasananya sangat sepi dan Santi itu sangat senang sekali untuk nangkil-nangkil di sini, apalagi ada yang berhubungan dengan ilmu pengeliakan seperti itu kan. Jadi Santi memang suka belajar hal-hal yang memang spiritual, yang memang lunas taksunya ke beliau, sosok Dewi Durga seperti itu kan. Nah, di sini tuh ada yang unik karena pas waktu Santi pertama kali kesini itu di tanggal 6 Januari tahun 2023, setahun yang lalu. Nah, Santi melukat di sini, kenalan sama Pak juru mangkungnya, yaitu Bapak Imade Ranten, yaitu ini sudah generasi ketiga kalau beliaunya. Nah, pas waktu itu Santi diberikan semacam pengarahan beliau kalau untuk melukat di sini. Nah, kalau untuk di sini mungkin seperti ini ya, kalau teman-teman melihatnya itu seperti danau gitu kan. Nah, di sini kalau memang secara niskala mungkin ada sosok rerencangannya Ratu Niang Sakti, yaitu buaya putih sama buaya kuning. Mungkin buat teman-teman yang indigo bisa melihat memang ada sosok-sosok seperti itu. Namun nggak perlu takut, nggak perlu karena beliau memang udah baik, yaitu Patih yang memang menjaga di sini, itu menjaga rencangannya beliau Ratu Niang Sakti. Nah, kalau untuk di sini Santi belajar ya sejarah dari Pura Pengembak. Kemarin itu kan Santi sudah udah diskusi sama Pak Mangkunya sebelum pas kesini. Nah, memang untuk Pura Pengembak di sini tuh sudah dimulai dari generasi pertama, kedua, terus sekarang itu yang generasi ketiga. Yang pertama itu adalah sejarahnya dari ada seorang petani namanya Pak Iwayan Netep, itu di tahun 1823. Nah, beliau itu kan seorang pengembala sapi juga ya. Jadi pengembala sapi juga sering untuk sambil nungguin sapi-sapinya dilepasin di lahan atau gitu kan. Beliau ngumpulin kayu-kayu. Nah, kayu-kayunya itu seperti dipatah-patahin mungkin ya, dipatah-patahin untuk dijadiin atau apa. Nah, tumpukan kayu itu suatu saat itu ternyata menjadi sosok patung perempuan yang sangat cantik, dan beliau sosok patungnya itu tersenyum dan mungkin sebagai manusia Bapak Iwayan Netepnya kaget gitu loh, sehingga kok bisa dari pahatan-pahatan kayu yang dibuat ketika menggembala sapi, sambil menggembala sapinya itu kok bisa jadi sosok patung cantik seperti itu. Akhirnya karena beliau kaget sehinggalah pingsan. Nah, seperti itu kan. Sempat singkat cerita beliau memang dibawa mungkin seperti kayak wong samar gitu ya. Jadi kayak beliau seperti disembunyikan atau seperti itu untuk ceritanya. Nah, sehingga waktu itu dia pulang ke rumah cerita dengan kejadian apa yang dialami oleh Bapak Iwayan Netepnya. Nah, setelah dialami itu dia cerita ke anaknya, karena anaknya tanya, "Bapak kemana aja ini kok belum pulang-pulang?" Itu sekitar 3 harian lah disembunyiin sama wong Samaria. Akhirnya dapatlah pewise itu mau nggak jadi
jadi dukun atau jadi balian mungkin ya, seperti itu. Beliaunya ditawari seperti itu. Nah ketika ditawarin seperti itu kan mungkin beliau masih kaget, masih tercengang, bener nggak sih seperti ini, bener nggak sih. Nah pada akhirnya pas pewise itu menjelaskan nanti bisa mengobati orang sakit, terus bisa mengobati orang-orang yang memang lunas minta keturunan, yang belum punya keturunan, atau memang banyak hal yang mungkin penyakit-penyakit secara skala dan niskala seperti itu kan. Nah, terus singkat cerita ini Bapak Iwayan Netepnya ini ketemulah ketemu burung sehingga dituntunlah ke Pura Pengembak ini. Nah, setelah itu akhirnya Bapak Iwayan Netepnya itu membuat pelinggih yang ada di Pura Dalam Pengembak itu sekitar 1823-an ya. Terus untuk yang kedua ini generasinya itu adalah Bapak Iketu Jape, dan terus ketiganya adalah Bapak Imade Ranten, yaitu generasi 3 yang komunikasi sama Santini. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang memang sedikit sejarah untuk di dalam Pura Dalam Pengembak. Memang kalau kita lihat di sini yang di Pura Dalam Pengembak ini sosoknya yang melinggih nggak hanya satu saja, tapi memang cukup banyak ya. Jadi ada juga beliau Dewi Kuan Yin juga ada di sini, karena ada tempat melinggihnya beliau Dewi Kuan tempat persembahyangan beliau di sini. Terus untuk di sini juga ada pelinggih yaitu dari Ratu Ayu Mas Manik Meketal, yaitu beliau dari Pura Ulundanu ya. Di pusatnya beliau di Ulundanu, cuma memang dilinggihkan juga di sini. Terus di sini juga ada sosok-sosok yaitu yang beliau memang untuk jadi rangde. Jadi memang sudah menekuni dunia pengeleakan seperti itu kan. Jadi kalau kemarin tuh Santi sempat belajar beberapa, nggak tahu ya kenapa sih kadang ilmu leak itu sering dibilang ilmu yang jahat lah, horor lah, atau apa sih. Enggak sih seperti itu, karena beliau sendiri kayak Santi belajar kayak sosok rangde dari desa Dirah di Kediri Jawa Timur, sehingga dia jadi janda. Terus tapi memang beliau adalah sosok yang sangat mencintai anaknya, sangat survive buat anaknya dan lain-lain. Jadi terus kemarin kan sempat Santi ke Ratu Nabenya Santi yang di Singaraja juga, bahwa dijelaskan ilmu leak itu ilmu suci kok, ilmu taksunya Ida Betara yang memang ya nggak tahu ya gimana persepsi sehingga kok jadi buruk. Ketika Santi belajar intens seperti itu kan, Santi sering belajar sejarahnya, ini seperti apa gitu kan. Jadi it's okay, itu ilmu yang sangat bagus menurut Santi. Tapi nggak tahu ya, balik lagi ke kepercayaan. Cuma memang ada setelah Santi lunas taksu, pas Santi ke Ratu Nabinya, memang ada kejadian hal secara niskala yang Santi alami hampir tiap malam. Cuma ya udah nggak apa-apa Santi, karena bukan Santi kayak gimana gitu kan, tapi cenderung ke Santi tuh sayang sama sosok-sosok yang Santi lihat gitu kan. Kayak kayak tenang ya, memang ya udahlah, kalau memang beliau menjaga, beliau memang ada, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Seperti itu yang Santi jalani seperti sekarang di Bali gitu kan. Jadi gimana sih kalau kita melakukan apapun dari hati, dari pikiran kita, dari banyak hal yang memang kita jalani dengan ikhlas gitu kan, semoga segala sesuatu hal ya udah gitu kan. Jadi memang kayak beliau itu sangat menjaga Santi sih, maksudnya kalau Santi pribadi ya, mungkin buat teman-teman juga yang mengalami hal yang sama mungkin sama. Jadi kayak nanti diarahkan pergaulannya ke hal-hal yang baik. Seharusnya ini nih kan besok tahun baru nih, ini tanggal 31 Santi ambil syutingnya. Banyak banget tawaran ada yang ngajak dinner, terus ada yang ngajak ke jalan-jalan ke Ubud atau apa gitu kan. Tapi Santi memilih untuk sembahyang, meditasi. Mungkin ini Santi siangnya di sini, nanti lanjut malam nanti Santi mau ke tempat lain juga, ke pura lain juga gitu. Jadi hari-harinya Santi memang ingin membersihkan diri, ingin cleansing diri seperti itu kan. Nah, di sini juga tidak hanya kalau dilihat untuk
di daerah sini, apalagi yang di sana, mungkin nggak hanya sosok buaya putih atau buaya kuning, tapi juga ada sosok ikan besar, atau mungkin orang Bali itu nyebutnya ulam ageng. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa waktu yang memang beliau muncul untuk di sini. Mungkin hal-hal apa seperti itu kita harus bisa menyadari, kita memberikan kasih sayang, kita memberikan energi yang positif kepada beliau. Beliau juga pasti akan menyayangi kita, itu yang Santi rasakan. Jadi jangan menganggap hal-hal yang seperti itu horor, mistis atau apa sih. Santi lebih senang, lebih gimana sih ceritanya. Santi juga nggak pernah tahu ya bagaimana kenapa Santi bisa belajar ilmu spiritual sejauh ini gitu kan. Itu yang memang cuma karena ya udah Santi nurut aja apa yang Tuhan sama leluhur apa jalankan, nggak ngejar untuk dinilai orang seperti ini, enggak. Kalau sekedar apa penilaian orang atau pengen terlihat wow gitu kan, mungkin Santi lebih memilih hidup di Jakarta ya, mungkin bisa apa ya sama artis-artis bergaulnya, atau memang apa banyak undangan-undangan dari pejabat-pejabat atau apa seperti itu kan. Tapi Santi lebih memilih ya menekuni dunia spiritual, menekuni agama, karena banyak hal yang memang harus disampaikan. Ada rasa responsibility, ada rasa tanggung jawab dalam hati bahwasanya Hindu ini ilmunya banyak loh, banyak hal yang memang harus disampaikan kepada masyarakat seperti itu kan. Nah seperti itu. Terus apa? Di sini juga ada beberapa jenis leak, yaitu untuk yang Santi pelajari yaitu ada leak poleng, ada terus apa leak barak juga ada, terus ada leak siem seperti itu. Nah untuk apa Santi juga pas bertanya juga sama pemangkunya bahwasanya banyak orang-orang yang menekuni dunia kayak pengobatan, balian, nunas taksunya juga di sini nunas, maksudnya matur piuning atau memang pas Tirta Yatra sebagai apa salah satu apa pura yang memang harus dikunjungi, yaitu di Pura Dalam Pengembak seperti itu kan. Memang kalau kita belajar kayak sosok Rangde atau apa kan beliau cenderung ke Dewi Durga seperti itu kan. Nah banyak orang bilang kayak Dewi Durga ini itu kan, itu sebenarnya kalau Santi pelajari memang beliau sosok yang apa ya perempuan yang superior seperti itu ya, yang punya kekuatan, yang punya apa power, dan beliau di dalam hatinya, di dalam beliaunya, dalam dirinya Dewi Durga adalah sosok yang pengasih, sosok yang memang sangat menyayangi, apalagi kepada siapapun yang tak percaya sama beliau. Jadi janganlah apa kayak dikaitkan dengan hal-hal yang negatif atau yang jahat ini itu, enggak seperti itu gitu kan. Memang beliau itu sosok yang tegas, sosok yang memang sangat apa ya, sangat fight untuk melindungi anak-anaknya yang memang percaya sama beliau seperti itu. Jadi terus di sini juga ada sosok kakek-kakek, mungkin seperti kayak Kakiyang gitu ya kalau untuk apa seperti itu deh. Jadi itu yang apa Santi pelajari di sini. Jadi buat teman-teman nih mau rekomendasi nih siapa Kak Santi mau ke pura mana, semoga Santi bisa perlahan-lahan secara konsisten untuk apa bisa merekomendasikan pura-pura yang ada di Bali atau di Nusantara ini, baik di Jawa atau di dimanapun, di NTB, di NTT sampai di Papua, di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Itu pengen banget sih. Semoga ya ada nanti diberikan umur panjang, kesehatan, terus ada kesempatan, karena segala sesuatu hal kemana kaki Santi melangkah adalah beliau yang menuntun seperti itu. Jadi kita nggak bisa, kita punya rencana tapi beliau yang menentukan. Yang penting kita segala sesuatu hal kita diniatkan hal baik agar kita juga bisa dilangkahkan, diberikan tuntunan ke ke hal baik juga. Jadi buat teman-teman untuk menyambut tahun 2024 Santi pribadi mohon maaf jika memang ada salah mungkin dalam penyampaian di konten-konten Santi sebelumnya, atau Santi juga masih belajar seperti itu kan. Terus semoga kita lebih berhati-hati, lebih aware, karena awal-awal tahun di 2024 kalau Santi baca energinya itu memang cukup panas ya. Jadi biasakan untuk menahan diri untuk apa tidak terlalu ikut euforia sesuatu hal yang apa ya, yang mungkin bersifat sementara, tidak perlu seperti itu, karena belajar tenang agar kita bisa bisa adaptasi di segala kondisi atau suasana seperti itu ya. Tetap untuk afirmasi diri, tetap tidak perlu berlebihan terhadap apapun, karena hidup ini penuh kejutan ya.
Kita tidak perlu hidup cari-cari masalah, ya kan? Kita diem aja, kadang ujian itu ada aja gitu kan. Jadi nggak perlu untuk yang ini itu udah belajar untuk menahan diri, belajar untuk sabar. Karena kadang Santi seperti ini, ujian Santi itu banyak banget dari Santi kecil sampai Santi dewasa. Jangan sampai dengan hal-hal yang bodoh, jangan sampai dengan hal-hal yang cuma mempertaruhkan kesenangan sesaat, Santi mengorbankan sesuatu hal yang memang cukup besar dalam masa depan Santi. Santi nggak mau seperti itu. Jadi nggak apa-apa Santi nggak dibilang anak gaul. Mungkin Santi teman-teman Santi yang ke Bali nggak bisa ngajak Santi ke tempat kayak nongkrong, kafe atau kayak kehidupan waktu di Jakarta. Nggak apa-apa. Nanti yang penting Santi tetap respect ke teman-teman Santi. Kalau mau melukat ke Bali ayo tak aja, tapi kalau untuk ke hal-hal yang seperti kehidupan di Jakarta udah Santi nggak mau seperti itu, karena Santi ingin selalu memperbaiki diri, Santi ingin cleansing diri, Santi ingin bisa diberikan hal baik, disayang sama Ida Betara. Semoga Santi suatu saat di tahun 2023 akhir ini dan untuk menyambut 2024, doa Santi tetap sama. Semoga suatu saat Santi punya keluarga di Bali, punya suami yang sayang sama Santi, yang benar-benar bisa ngimbangi energinya Santi, itu yang paling penting. Terus bisa satu visi misi, bisa punya keluarga, mertua yang sayang sama Santi, terima Santi, anak-anaknya Santi semuanya tanpa harus melihat masa lalu Santi seperti apa. Bisa punya rumah, bisa punya kerajaan agung yang memang bisa Santi buat sembahyang sama untuk menjadi tempat leluhurnya Santi seperti itu. Nah, semoga teman-teman yang sakit bisa disembuhkan. Terus untuk yang teman-teman lagi sedih bisa dihibur hatinya. Terus teman-teman yang bisnisnya lagi merosot atau pekerjaan karirnya lagi turun bisa diangkat derajatnya oleh leluhur dan Tuhan Ida Sang Yang Widewasa. Selagi sehat, selagi teman-teman masih punya kekuatan dalam tubuh kita, rajin-rajinlah nangkil. Jadi karena badan kita masih bisa untuk menggapai sesuatu hal yang memang diarahkan sama beliau Ida Betara seperti itu. Jangan malas untuk belajar agama, jangan malas untuk belajar spiritual, bukan karena kita ingin untuk terlihat hebat, enggak, tapi bagaimana kita mengenali diri kita, bagaimana kita menyadari kesadaran, bagaimana kita menyadari bahwasannya hidup ini ada durasi waktunya, tidak ada yang abadi seperti itu. Keabadian, kebahagiaan kita ketika kita muksa bersama Tuhan, yaitu ke Ida Sang Yang Widewasa. Baiklah, mari kita tutup dengan Param Santi ya. Om Santi 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 Om.